Oke, halo guys, selamat datang di Film Singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari film Cars on the Road, yang dimana ini merupakan serial dari film Cars yang berlatarkan setelah cerita dari Cars 3. Cerita dari serial Cars ini sendiri akan berfokus kepada McQueen dan Mater yang melakukan perjalanan panjang. Di perjalanan tersebut mereka banyak sekali mengalami hal-hal yang unik seperti horor, menegangkan, dan banyak lagi. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler dari serial Cars on the Road. Dan oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan Lightning McQueen sedang melaju di arena balap lamanya yang berada di Radiator Spring. Lalu Mater datang menemui McQueen. Ia menyampaikan kalau hari ini ia akan pergi ke tempat pernikahan kakak perempuannya. Mendengar hal tersebut, McQueen kaget karena ia baru tahu kalau Mater ternyata punya saudari perempuan. Tidak hanya McQueen, semua penduduk di Radiator Spring ternyata juga baru tahu kalau Mater ini punya seorang saudari perempuan. Karena Mater memang tidak pernah memberitahu hal ini, sebab hubungan dirinya bersama kakak perempuannya tidak terlalu akrab. Maksudnya di sini bukan musuhan, melainkan kayak hubungan biasa kakak adik yang jarang akur. Sebagai teman yang baik, McQueen akan menemani Mater pergi ke acara pernikahan. Perjalanan mereka sendiri tidak sepenuhnya bertujuan ke rumah kakak Mater. Mereka juga mampir ke tempat wisata, yaitu mereka pergi ke taman miniatur dinosaurus. Karena ternyata McQueen ini memang suka dengan dinosaurus. Di saat McQueen yang bersemangat belajar mengenai dinosaurus, Mater malah justru merasa bosan karena dinosaurusnya sendiri hanya sekedar figur dan tidak dapat bergerak. Sampai di tengah tur, Mater tak sengaja tertidur akibat terlalu bosan. Mater yang tertidur malah bermimpi bertemu dengan dinosaurus bersama McQueen, yang dimana di mimpi itu mereka dikejar oleh dinosaurus karnivora yang ingin memakan McQueen. Sampai Mater terbangun akibat melihat McQueen yang dimakan oleh dinosaurus di dalam mimpinya. Most complete. Huh? Tak disangka karena mimpi dinosaurus itu, Mater malah menjadi suka dengan pembahasan dinosaurus. Setelah berkunjung di tempat miniatur Taman Dinosaurus, mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan mereka. Namun di malam harinya, hujan turun sangat deras. Mereka pun mau tidak mau harus segera mencari tempat berteduh untuk bisa beristirahat malam ini. Sampai mereka menemukan hotel yang terlihat seram di pinggir jalan. Dan pemilik sekaligus penjaga hotelnya memiliki sikap yang aneh. Namun mereka tetap memutuskan untuk menginap di hotel itu karena tidak mempunyai pilihan lain. Di tengah malam, Mater sudah tertidur lelap di samping McQueen. Sedangkan McQueen sendiri malah tidak bisa tidur karena diganggu suara aneh yang memanggil namanya terus-menerus. McQueen berusaha mencari di mana suara itu berasal, yang ternyata suara yang memanggil nama McQueen berasal dari sesosok hantu mobil anak kecil. McQueen pun sangat panik dan ketakutan. Ia lari berusaha menjauh dari hantu tersebut. Namun McQueen malah semakin banyak menemui hantu lain yang menghantui hotel ini. Sampai akhirnya McQueen berhasil selamat dengan kembali masuk ke kamarnya. Namun di saat McQueen ingin tidur, ternyata waktu sudah menunjukkan jam pagi dan mereka harus segera pergi melanjutkan perjalanan. Di depan pintu keluar hotel, mereka tidak melihat kembali penjaga hotel yang kemarin. Penjaga lain pun menyampaikan kalau orang yang dimaksud McQueen ternyata sudah lama meninggal. Jadi kemarin McQueen dan Mater bertemu dengan hantu pemilik hotel. Lalu perjalanan mereka berdua berlanjut sampai tiba di sebuah tempat lapangan garam. Di sana mereka secara tidak kebetulan bertemu dengan sebuah komunitas yang sedang menguji top speed kecepatan mobil. Para mobil yang mengetes kecepatan mereka terlihat sangat berbeda dengan mobil biasa. Mereka hanya bertujuan untuk mencari tahu seberapa cepat mobil bisa berlaju dengan roda. Mereka tidak didesain seperti McQueen yang berbalapan di atas arena. Mater pun tertarik untuk ikut dan ia diizinkan oleh panitia untuk mengikuti tes kecepatan ini. Mater pun diberikan sebuah mesin jet tambahan untuk memberikan dorongan lebih kepada Mater. Dan Mater pun mencoba melaju dengan kecepatan penuh menggunakan mesin jet. Tak disangka Mater melaju sangat cepat melebihi ekspektasi para
para panitia, sampai mesin jet yang terpasang di tubuh Mater mulai terlepas akibat melaju terlalu cepat. Bahkan nyawa Mater sudah ditarik keluar dari tubuhnya oleh malaikat penjemput mobil, karena setelah ini Mater akan tewas akibat mengalami kecelakaan besar. Namun Mater dengan cerdik kembali lagi ke tubuhnya, dan Mater langsung berhati-hati dengan mengerem menggunakan kailnya, yang membuat Mater selamat dari kematian. Well, that's it then. Watch out for the speed demon. What was that? Mater pun merasa trauma dan ia pergi bersama McQueen menjauh dari komunitas Top Speed. Karena langit sudah menggelap, Mater dan McQueen memutuskan untuk beristirahat dengan berkemah di dalam hutan. Dan di hutan tersebut, mereka tak sengaja bertemu dengan 3 mobil, yang mereka bertiga sampaikan kalau mereka sedang melakukan pemburuan Bigfoot yang kabarnya sering terlihat di hutan ini. Mendengar hal tersebut, Mater tertarik untuk mengikuti pemburuan ini. Dan ia juga mengajak McQueen. Pemburuan Bigfoot pun dimulai. Namun karena McQueen terlalu di belakang, membuat dirinya terpisah bersama rombongan lain. Dan dari belakang tiba-tiba saja McQueen dikejar oleh Bigfoot yang sedang mereka cari. McQueen pun berusaha kabur menyelamatkan diri, namun malah membuat McQueen tak sengaja menabrak pohon dan pingsan. Di saat McQueen sudah tersadarkan diri, ia terbangun dengan keadaan menggantung di dalam gubuk. Dan di sana McQueen menyadari kalau monster yang selama ini dianggap Bigfoot ternyata merupakan truk monster bernama Evie. Dan ia merupakan mantan dari anggota pertunjukan truk monster. Tidak lama kemudian, Mater masuk ke dalam gubuk Evie. Tetapi dengan cepat, Mater juga langsung digantung bersama McQueen oleh Evie. Di sana, Evie menyampaikan kalau ia membenci para pemburu Bigfoot karena mereka telah membuat kekacauan di hutan. Jadi Evie meminta bantuan kepada McQueen dan Mater untuk mengusir para pemburu Bigfoot. Dengan bayaran, mereka akan dibebaskan. McQueen dan Mater pun setuju. Mereka langsung bekerja sama mengusir para pemburu dengan menakut-nakuti sebagai alien. Untungnya rencana mereka berhasil. Sekarang para pemburu sudah merasa trauma dan mereka langsung pergi meninggalkan hutan. Keesokan harinya, Evie menyampaikan kalau mulai hari ini ia akan ikut bersama McQueen dan Mater melakukan petualangan untuk mencari hobi baru. Karena sekarang Evie merasa hutan sudah aman dan tidak memerlukan bantuannya lagi. Sebelum mereka pergi, Evie membersihkan dirinya dahulu di tempat penyucian mobil, dan setelah itu mereka pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat adanya sirkus dan mereka bertiga memutuskan untuk menonton pertunjukan sirkus. Di saat pertunjukannya sedang berlangsung, Evie diminta untuk menaiki panggung karena ia akan melakukan pertunjukan bersama para badut. Dan karena Evie ini juga merupakan mantan atraksi truk monster, Evie dapat melakukan pertunjukan itu dengan baik sampai bisa menghibur para penonton. Pemilik sirkus pun tertarik dengan Evie dan ia mengundang Evie untuk bergabung bersama mereka sebagai anggota pertunjukan yang baru. Evie dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Kemudian McQueen dan Mater pergi melanjutkan perjalanan mereka, berpisah dengan Evie yang sekarang bergabung bersama anggota sirkus. Lalu keesokan harinya, McQueen bersama Mater beristirahat sebentar di rest area sambil McQueen ingin mencari barang di toko. Dan pada episode ini isinya hanya bernyanyi yang dilakukan Mater bersama truk-truk besar yang juga berada di rest area. Karena Mater ternyata memiliki cita-cita untuk menjadi truk besar, makanya ia bersemangat melihat para truk tersebut. We got your back, you know we're in it for the long haul. Trucks, trucks. Trucks. It's a rumble and bubble, the gear in the grind. It's a truck thing. Dan setelah nyanyian itu, McQueen keluar dari toko. Lalu ia melanjutkan perjalanan bersama Mater. Di tengah perjalanan mereka melewati kota kecil, di sana mereka menemukan adanya kru-kru film yang sedang syuting. Karena McQueen merupakan orang yang terkenal, sang sutradara film meminta McQueen untuk menjadi aktor dari salah satu adegan film. McQueen pun dengan bersemangat menerima tawaran itu. Namun ternyata McQueen ini tidak bisa berakting sama sekali. Ia sangat kaku di depan kamera dan tidak bisa menghafal naskah. Berbeda dengan Mater yang mengejutkannya, Mater sangat pandai dalam berakting. Sampai Mater diminta untuk menjadi aktor dari film mereka. Action! Don't look at me. God. Don't look at me. God. Don't look at me. That's cold. Again. You
just give me 5 minutes. Whatever it was, it looked right through me. Namun di tengah pembuatan film tersebut, tiba-tiba saja sutradara film tidak puas dengan hasil yang telah ia peroleh karena film yang ia buat ternyata tidak begitu menarik, dan sutradara memutuskan untuk merubah semua konsep dari film besarnya menjadi sebuah video musikalisasi dengan peran aktornya sekarang diberikan kepada Ivy, yang ternyata Ivy ini telah berpindah pekerjaan menjadi seorang penari. Karena konsep film telah dirubah, McQueen dan Mater sudah tidak diperlukan lagi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Pada malam harinya, di tengah perjalanan mereka, McQueen dan Mater melewati sebuah jalan sepi yang berada di tanah tandus. Dan di saat itu mereka tiba-tiba saja dihentikan oleh rombongan mobil punk yang tampak begitu seram. Para mobil punk tersebut membawa McQueen dan Mater ke tempat bos mereka, yang ternyata McQueen dan Mater secara paksa diminta untuk bergabung bersama mereka agar menambahkan anggota untuk berperang melawan rombongan mobil listrik. Yang tidak lama kemudian mereka mendapatkan serangan dari rombongan mobil listrik. McQueen dan Mater pun dipaksa untuk berperang bersama mereka. Namun McQueen dan Mater tidak mau ikut berperang, dan mereka justru berusaha untuk menghentikan perperangan dengan berbicara di depan mereka. Tetapi rencana mereka gagal. Perperangan masih tetap berlanjut karena salah satu dari anggota mobil punk tak sengaja melontarkan serangan ke mobil listrik. Old school clashed with the new. Namun anehnya, keesokan hari, perperangan antara mobil punk dan mobil listrik tiba-tiba saja berhenti, yang membuat McQueen bersama Mater kaget. Sepertinya perkataan perdamaian McQueen tadi malam berbuahkan hasil. Sekarang mereka dapat berdamai satu sama lain. Lalu tanpa mereka sadari, perjalanan McQueen bersama Mater akhirnya telah sampai, yaitu di tempat pernikahan kakaknya Mater. Tak disangka Mater ini ternyata berasal dari keluarga bangsawan, dan hal ini juga membuat McQueen terkejut karena ia baru mengetahuinya. Di dalam acara pernikahan, McQueen juga bertemu dengan muridnya, yaitu Kranz, yang ternyata Kranz ini merupakan sepupu dari pengantin pria pada pernikahan kakaknya Mater. Di saat acara pernikahan mau dimulai, saudari perempuan Mater yang bernama Mato malah memundurkan waktu acara pernikahannya karena melihat kehadiran adiknya Mater. Baby brother! Dan mereka berdua pun malah bersikap konyol serta bertengkar di tengah acara pernikahan, dengan Mater bersama Mato bertanding pertandingan buatan mereka sendiri yang sejak kecil sering mereka lakukan untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Namun walaupun mereka berdua tampak begitu bersaing satu sama lain, mereka berdua ternyata merupakan sepasang saudara yang saling menyayangi. Persaingan yang mereka lakukan hanyalah sebuah hiburan yang dilakukan untuk membuat satu sama lain saling tertawa. Setelah bergembira bersama sang adik, kakak Mater kembali melanjutkan pernikahannya dengan dibantu Kranz yang serba bisa, yaitu ia menjadi penghulu di pernikahan mereka berdua. Kemudian di sore harinya, acara pernikahan pun selesai. Mater bersama McQueen berpamitan untuk pergi kembali ke kota Radiator Spring. Dan terlihat kalau McQueen bersama Mater sangat bersemangat untuk memulai perjalanan pulang, karena mereka penasaran hal-hal menarik apa yang akan mereka temukan nanti di tengah perjalanan pulang. Dan serial dari Cars on the Run pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video cerita Cars ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.